Halo semuanya, kembali lagi di video 1 Million Journey Tour de ASEAN. Pada episode sebelumnya, tim 1 Million Journey akhirnya bisa kembali eksplorasi di Malaysia bersama Duo Tigo. Senang sekali rasanya. Nah, pada episode kali ini, tim 1 Million Journey juga akan mengunjungi ke salah satu negara yang terkenal akan banyaknya hiburan di sana. Penasaran di mana? Tonton terus videonya. Jadi ini adalah hari keberapa? Hari keempat saya. Oh iya, hari ketiga gua ya. Kita akan masuk ke Singapura. Ada sudah pernah dong pasti dong Singapura? Belum. Ini Belum. pertama kali mau ke Singapura. Oh, jadi kalau Malaysia sering, Singapura belum ya? Betul, karena bagi kami Singapura itu adalah kota yang sangat mahal. Memang. Jadi kita akan meninggalkan mobil di Johor Bahru, di apartemen ini tepatnya karena kita sudah izin dan kita bayar di sini ya. Kenapa kita nggak masukin mobil? Bukan karena mobil nggak bisa masuk, tapi penginapannya yang bisa naruh mobil itu mahal sekali. Kasih gambaran dulu dong. Oke, apartemen jadi ini. apartemen ini 3 kamar, ada AC semuanya, terus juga ada kulkas, laundry. terus air panas, komplit lah. Hanya 1.040.000 semalam. Bisa muat 9 orang. Kita nanti akan menginap di sebuah dormitory. Bahasa gampangnya apa Pak? Bu orang nggak tahu dormitory. Barak. Isinya bisa 8 orang ya. Oke. Kursi tempat tidurnya tingkat ya. Ranjang bertingkat. Bertujuh kan. Di Little India itu kena 6 juta untuk 2 malam. Jadi 1 malamnya 3 juta. 3 kali lipat dari sini, tanpa ruang tamu, tidur di barak. Di barak. Nah, kenapa juga mahal? Karena ini banyak orang Indonesia dan orang dari luar negeri lagi libur 3 hari. Oh, Ya kan? long weekend. Jumat Sabtu Minggu. Udah gitu, sebelumnya ada MU Yang itu di ya? Malaysia. Yang kita tanding itu yang menang atau kalah kemarin? Sudahlah. Oh. Saya tak tahu. Jadi, kalau kita nginep di hotel yang bisa naruh mobil, itu mungkin 1 malamnya sekitar 10 jutaan ya. Kita sudah cek. Semau 10 juta. Iya. Ya tidak macam raja kan di sana. Nah, Ranjangnya emas kah? jadi kita sudah packing, koper taruh mobil, ya, tas kita pakai nanti ke sana. Jadi kita kemarin awal datang kita tak ada mobil. Iya. Kemudian aku udah bahagia nih kita punya mobil. Iya. Sekarang aku kemarin tak punya mobil lagi. Sudahlah. Ya, pokoknya up and down. seperti itulah. Ya, apa siapa by the way? Jadi alasannya itu adalah bukan administrasi tapi alasan ekonomis. Iya, karena kita berjalan panjang seperti yang gue bilang tadi, kelihatannya, wah, kok berhemat banget ya. 30 hari, Bos. Wih. Kalau Pagi-pagi satu ini malamnya mantap. 1 juta, itu 30 juta. Betul. Ini 1 malam 3 juta. Nah, kali ketiga. Iya, jadi Itu pun paket barak. kita harus berhemat. Berarti di foto kita nanti kita pas tidur itu di barak. Ya Yeay, semangat sekali hari ini rasanya untuk jalan-jalan ke Singapura. Karena kurang rasanya kalau keliling ASEAN tapi tidak mengunjungi negara ini. Ini yang penting nih untuk parkir. Ini katanya harus taruh di depan dashboard untuk menunjukkan bahwa kita bayar parkir di sini 3 hari berapa? 60 ringgit. 60 ringgit. Jadi ini semua resmi ya. Resmi, Pak. Aman, Pak. Sebenarnya Cherry Tigo itu dia dengan kursi belakang aja itu udah luas loh. Udah luas banget malah. Nah, ini kita tambahin lagi. Kita copot kursi belakangnya jadi lebih lega lagi sekarang. Yang gue takutkan sebenarnya dari masuk parkiran begini, ini atas. Cuma ternyata super duper aman ya. Tadi bahkan ya di sini tuh banyak pakai roof box loh parkir. Banyak. Di sebuah basement, bukan basement,
Gedung parkir. Gedung parkir. Tuh. Burung gagak tadi gede lewat. Lewat loh di parkiran loh. Mau banyak burung gagak dari kemarin, Pak. Iya. Pesisir pantai. Persiapan sudah beres, saatnya menitipkan mobil untuk beberapa hari ke depan. Kalau apartemen orang kaya gini ya, parkirannya 2 ya. Iya juga ya, bener. Iya. Lah, ini kalau di belakang, ini mobilnya beda unit, apa nggak berantem? Iya juga sih. Iya dong. Justru karena ini satu unit, yang punya sama. Cuma repotnya kalau dia mau ngeluarin mobil yang belakang, dia mesti maju dulu buat belakang keluar. Terutama kan yang ganjil genap ya. Iya. Tapi Emang di ada sini ganjil genap? Kagak ada. Itu dia. Ya kalau misalkan di sini ada ganjil genap gitu kan, sudah mulai macet di Malaysia. Bikin ganjil genap yuk. Ide yang Jangan dikasih ide, udah jangan. Nih lihat. Semepet itu. Sengaja karena kamera mundurnya bagus. bener, Pak. Jadi ini kita titip di sini ya. Kita kunci. Ini buka. Ini kunci. Siapa pegang kunci? Bentar, buka lagi. Tas gua. Ya. Besok gua mesti beli baju ntar. Dan Singapura itu panas ya, sama kayak Malaysia, sama kayak Indonesia. Jadi kita nggak pakai jaket. Pak. Apa? Pliket. Iya, pliket. Di sini tuh panasnya panas pliket kayak di Pontianak. Oh, persis. Segaris kan? Iya benar ya, segaris benar ya. Iya, kalau di Klaten, Jakarta gitu panas, terik tapi nggak pliket, nggak terlalu lembab. Lembabnya tinggi banget ya. By the way, kenapa mobil gua di belakang? Kan tadi parkir sini. Kenapa gua harus mundur? Kenapa Sesuai nomor registrasinya, Pak. Oh, Anda kalau di luar negeri tertib ya? Kan jangan lupa. Kan bukan di negara sendiri, Pak. Jangan lupa itu kartu parkirnya ditaruh di depan. Nah, terus ini kan tinggi ya. Kita pasang antena, kita tidurin. Iya. Karena kalau ditegakin dia pasti kena teng-tong. Nah, gimana cara kita mengetahui bahwa roof rack ini tidak kesok tanpa harus keluar mobil? Dengan cara membuka sunroof. Jadi kalau kita lewatin jalan kayak gini nih, misalnya gini, oh kena nggak ya? Buka aja sunroofnya, kita lihat, tek, oh ya kena, aman. Nah, kalau nggak ada sunroof, Anda harus turun. Pastikan bahwa Nggak ada yang mentok. atau kepalanya keluar tapi nggak aman. Mendingan turun. Ya, kunci kita. Bye. Belum bisa sebentar. Baru berapa hari, Pak, mobil turun, Pak? Iya, langsung ditinggalin lagi. Langsung tinggal lagi ke mobil nih. Kita akan meninggalkan mobil ini di sini selama 3 hari. Ya, jadi sekarang hari apa? Sabtu, Minggu, Senin kita akan balik lagi. Udah. Kemana jalan? Ke sana, Ke sana itu. Biasa. Sedih rasanya meninggalkan Duo Tigo di sini. Tapi karena untuk meminimalisir pengeluaran selama kami overland dan juga transportasi umum di Singapura sudah lebih terintegrasi, kami memutuskan untuk meninggalkan Duo Tigo di apartemen tempat kami menginap di Malaysia. Nah ini, gak tahu ya, di hotel kita itu, di tempat kita nginep di apartemen ya. Lucunya adalah, gua sering kali masuk ke Signal Singapura. Jadi, Deket banget ya? Gua belum beli roaming Singapura kan? Raiso. Gak bisa sama sekali. Nah ini gua mau beli, masih di airplane mode dulu sampai bener-bener dia dapat sinyal dari Malaysia. Aneh banget. Tiba-tiba tulisannya Singtel. Masuk Singapura nggak bisa. Iya. Kita nggak beli paket itu. Jadi pelajaran masuk Johor itu kadang-kadang suka berebut karena benar-benar di sebelah Singapura nih kita. Jaraknya Singapura tuh lebih deket daripada gua dari Klaten ke Klaten kota tuh. Di Johor tuh belum sampai Singapura, rasanya udah kayak Singapura. Bener juga. Lihat tuh gedung-gedung tinggi. Tadi kita nginep di tower yang itu tuh, tuan. Nah, ini tower kita nih, ya. Tapi sepanjang ini semuanya apartemen tinggi, ya. Semuanya walkable, ada taman-tamannya, bagus, hijau. Cuma memang
Kalau bedanya sama Singapura, di sini mobilnya banyak sekali ya. Jadi Singapura tuh mobil sangat sedikit. Tapi nanti kita cerita tentang mobil di sana sangat sedikit. Mungkin kalian udah tahu kalian nonton. Tapi kita buktikan sendiri di sana. Hah? Banyak tetap ya, tapi beda intensitasnya karena negaranya kecil. Iya sih. Dan di Singapura itu kalau kita naik MRT antara stasiun ke stasiun itu kan di kereta paling cuma 2 menit, 3 menit. Tapi kalau kita jalan kaki sebenarnya juga dekat 15 menit doang paling. Sampai Singapura ya? Enggak, dari stasiun ke stasiun, antara stasiunnya. Itu juga dekat kalau jalan kaki. Oh. Dengan catatan jalan kakinya orang Singapura. Bukan jalan kakinya orang Indonesia Ya, kita. mereka jalan cepet-cepet. Jadi tadi kita mau naik bus, murah sekali, hanya 1,5 ringgit, Manjaling cash. Tapi maksimal jam 10 kalau ke Cik, sama jam 5 sore sampai jam 11 sore. Ya. Nah, Cik tuh ini di sini nih border. Ya udahlah, nggak ada. Berarti kita naik apa? Naik Grab aja lah, Pak. Kita tidak disponsori oleh Grab. Mulai kembali lagi ke sesi awal, Grab lagi, ya sudah lah. Ini tuh diam-diam Naik disponsori taksol, Grab. naik taksol, naik taksol. Kita telat ini. Kan cuma beda 1 menit. Tak kemana lah. Sayang sekali kami ketinggalan jadwal bus untuk menuju stasiun. Jadi opsi lain yang kami punya adalah naik taksi online. Yang dimana kami juga harus memesan 2 mobil karena rombongan kami 7 orang dan janjian untuk bertemu di stasiun. Tapi lucunya, jadi dari di apartemen tadi kita udah bisa taksol, udah bisa taksol. Kita janjian di titik yang sama, cuman Bapak Ridwan terus juga Jajago sama Riana jalan-jalan pada ke mall dulu. Sementara kondisinya udah mepet nih untuk beli tiket, beli pesan online nggak bisa-bisa dari kemarin kan, ribet. Nah udah mereka di mall makan segala macam, udah kita kasih tahu nih buat kesini ya, kita sama-sama nggak tahu nih di sini tempatnya. Ikutin aja pokoknya Pelangko Woodland. Dia nggak nyampe-nyampe, akhirnya dikabarin udah di imigrasi naik bus ke Singapura. Ya udah. ya berarti Tinggal kita naik kereta aja. Oh. Naik kereta juga cuma 5 menit sebenarnya. Oke, Dan tiketnya murah, Pak, sebenarnya. 5 ringgit satu orang. Oke, gas lah. Biasanya udah kita antri nih, keretanya dibuka gate-nya langsung kita OTW naik Siap. kereta. Yuk. Yuk. Ada aja si Ridwan. Jadinya malah pisah lagi kan? Gak beda jauh sama stasiun Sudirman ini. Ini stasiun Klaten ditingkatkan. Ya, renovasi jadi lebih bagus sih. Keretanya juga Gajahwong nih, kereta Gajahwong. Oh. Gajahwong anjir, bener juga. Nah, itu di seberang itu jalan raya yang juga mau masuk ke Singapura dan kondisinya macet. Ya, itu kalau naik bus seperti itu tuh sebelah situ tuh. Macet-macetan tuh. Ya. Kayaknya Ridwan mesti nyangkut di bus deh. Mudah-mudahan nyangkut jangan ding lancar. Ya, pokoknya macet. Nah, kereta lancar. Lancar jaya. Ramek. Ini antrian-antrian mobil yang mau masuk ke Singapura. Jadi itu sangat bisa sekali ya, cuma antriannya panjang. Apalagi ini hari libur. Tuh lihat sebanyak itu. Tuh. Mobil-mobil yang antri ke Singapura. Kita baru turun ya dari ini. Oh. Jadi gue baru dikabarin kalau kita pakai kacamata ini buat perekam itu bisa vertical only ya. Betul, hanya vertikal. Jadi tidak bisa horizontal. Kalau gitu dari tadi ngerekamnya pakai ini. Tapi ekspresi dapat itu tuh emosi yang natural banget. Iya. Apalagi kalau melihat dia mukanya panik ya. Untuk aku nggak kelihatan muka aku sendiri. Oh ya. Yuk. Oke, kita sudah sampai. Nah, seperti ini dia kondisi MRT station di Kranji ya. Kita makan dulu kali. Iya, tadi makan apa? Aku otakku belum jalan. Aku mau makanan. Yuk, kita cari makan apa ya? Apa kira-kira di sini? Aku mau nasi biryani dengan honey chicken.
Kunyit kedai. Kunyit. Atau ada nasi-nasian loh. Yuk. $5 lah. Kita ke ATM dulu aja. Tuh ada Yobi. Wes. Oke, kita sudah beli makan. Tadi bisa bayar pakai QRIS ya? Bisa. QRIS bisa. Pakai My BCA. Luar biasa. Brunei dollar tak bisa. Ya, kemarin katanya Brunei dollar tuh bisa dipakai Singapura, tapi di sini mereka tak terima. Cak mana? Jadi kursnya Singapura sama Brunei itu sama. Ya. Oh. Malaysia berbeza. Indonesia berbeza rupiah. Harusnya bisa dipakai. Ini $3,5. Di Iya. Brunei Anda makan ini berapa? Ya segitu juga. Ada nasi kato. $1 saja. Oi. Nasi ayam, Oi. sambal. Ini nasi ayam perkedel, telur. Saya bihun Itu ada yang bihun Bihun, telur. bihun, Bihun telur bihun berapa telur. tadi? 1,36 $1. Murah sekali. Iya, banyak lagi. Coba dimakan, enak nggak? Kita belum coba. Mari Yang kita pasti coba. ini adalah makan pagi kita dari tadi. Ini udah mau jam 1. Ayo coba makan. Tak ada sambal ya? Ada? Oh ngambil, Anda mau ngambil dulu. Ngambil ya udah. Nanti mau Bukan pakai ini sambal. dikasih. Kita minta Itu sambalnya manis ya? bihunnya enak, manis. Enak. Bihunnya enak. Coba ayamnya. Lebih ke arah karena aku lapar sih, Pak. Iya. Dia semua jadi enak jadinya. Oh, aduh kalinya. Oh, enak? Nyamannya makan Singapura. Sedap ya? Sedap. Padahal ini cuma makan di MRT loh. Ini mungkin di MRT ini kayak kalau di Indo ini kayak warteg. Warteg yang overpriced. Oke, nah itu dia 170. Bis kita 70. Queen Street. Yeay. Kita naik dari sini. Hah? Tap lagi. Sekarang kita naik bus ke tempat penginapan. Gimana, Pak? Bu? Mantap. Oh ya, bukan tips sih. Tim yang hilang itu, mereka pasti di imigrasi. Kau bayangkan? Kita sudah makan, sudah menuju penginapan, ya ternyata memang ya nggak apa lah, pengalaman buat mereka. Walaupun kami cukup hektik dan panik ya, beliau sangat slow saja. Tidak ada alasan untuk panik, santai aja. Tapi gimana, Pak? Apanya? Gimana rasanya, Pak? Ini pengalaman terbaik. Terbaik. Cuman di situ orangnya tuh kayak terburu-buru, serba hektik, serba cepat kan. Itu aku otakku belum sampai. Hatiku tuh masih tertinggal di Johor Bahru. Oh iya, Malaysia lebih santai ya. Lebih slow sedikit lah sih. Lebih slow. Setelah kami naik kereta, kami tetap harus transit naik bus untuk menuju daerah tempat kami menginap. Sekali-kali videografer in frame. Ini videografer 1 Million Journey yang tahan banting ini dia. Sehari makan cuma berapa kali? Satu kali aja. Satu kali makan cukup Buat 3 hari. ular kali. Tanpa minum. Akhirnya kita duduk ya. Akhirnya kita duduk. Menurut lu lebih enak kemana, Transjakarta sama ini? Hampir sama. Mungkin Hampir kalau sama. ini yang ada track putusnya kali ya. Nah, ya tracknya bebas ya dari tadi kita lihat Bebas, ya. Nggak nggak ada ada. steril tracknya. Kalau Transjakarta kan ada. Tapi juga jalannya kosong sini. Iya. Enak. Nah, ini perjalanan kita kurang lebih 1 jam 18 menit sampai halte terakhir sebelum kita jalan kaki menuju penginapan. Jadi kayaknya memang di Singapura itu lebih enak naik transportasi umum deh. Betul. Gue sebenarnya kangen naik transportasi umum karena di Subang nggak ada, belum ada. Adanya angkot. Dan angkot pun ngetem. Dulu tuh sering banget gue naik Transjakarta. Oh ya? Nah, waktu tahun 69 lah, gue sering naik Transjakarta. 9 gue belum lahir mas. Pokoknya enak dah kalau kota itu sudah punya transportasi umum yang terintegrasi. Alhamdulillah Jakarta udah punya, semoga kota lain menyusul. Jadi mau kemana pun jelas kita naik apa aja tanpa harus ya terlalu sering ngerogoh kocek dalam buat naik taksi lah. Nggak apa-apa naik taksi kalau buru-buru. Arjen ya? Kalau Arjan, tapi kalau lagi santai bisa transportasi umum karena ini juga pemandangannya bagus loh. Stock shoot, Pat, jangan lupa.
Sakit nikmat lu. Nikmat tuh. Lewat kan. Itu dalam rekam. Nah, tim Ridwan kira-kira keseruan apa yang dia alami ya? Dibuang-buang kameranya, gue lagi ngomong nih, jangan dibuang-buang. Parah emang. Kira-kira Banget. tim yang bareng Ridwan keseruan apa yang mereka alami ya? Karena kita tadi lumayan seru ya. Sangat seru. Di imigrasi ada kesalahan-kesalahan kecil dari waktu input data, akhirnya suruh masuk ke kantor, tapi aman lah. Aman. Oke, itu aja dulu. Ternyata walaupun memang sejalur menuju halte penginapan kami tetap harus pindah bus. Untungnya tidak memakan waktu lama untuk bus yang akan kami naiki datang. Tapi kalau naik bus lama gini, kira-kira Ridwan sudah sampai belum ya? Kita sudah sampai di Rocher. Gimana? Sekarang kita tinggal jalan kaki menuju kamar dormitory. Ya, nggak tahu lah ini suaranya masuk apa nggak, berisik banget. Suara bus. Inilah Singapura. Gimana kesannya setelah sightseeing dengan bus? Orang sini kaya-kaya, banyak mobil mahal-mahal Iya. Mercy lah, Lexus lah, BMW lah, Porsche lah. Tapi masalahnya adalah harusnya kalau benar benar kita ke sana. Hah? Bukan ke sini. Sudahlah. Karena kita sambil ngevlog ya. Yoi. Tadinya gue berharap, oh udahlah pakai kacamata saja udah cukup. Ternyata kacamatanya vertikal. Maaf, nanti tunggu gen 4. Gen 4. Ya, dan mereka ini sangat mempedulikan yang namanya bukan cuma orang tua disability. Jadi setelah kita banyak berkenalan dengan orang-orang disable, mereka tuh nggak minta perlakuan khusus tapi equality. Kesetaraan, artinya sama-sama bisa naik bus, bisa sama-sama naik transportasi umum, MRT. Dan nanti kau lihat, itu di jalan tuh ada guide block. Guide block itu yang buat tunanetra. Jadi dia bisa ngikutin di bawah jalan. Nah itu di pedestrian tuh rata-rata guide blocknya bagus-bagus. Sampai ke MRT juga guide blocknya bagus-bagus. Namanya rem, terus ada elevator, dan eskalator aja. Nah, burung dara. Bahagia dan jinak kau bayangkan. Oh iya, tapi Anda masih ke Brunei. Oh, lebih jinak lagi. Oh, tuh lihat tuh. Inner child-nya keluar dia langsung. Lari. Yoi. Nah, sepeda dibuang-buang sini kau bayangkan lah. Enggak sih, itu harusnya dia tegak tapi jatuh. Oh, gitu. Ya begitulah. Bagus banget jalur jalan kakinya. Ah, kan? Nah, ini juga tuh guide block. Guide block. Nah, itu. Wow. Ya, ini kita udah nyampe di Little India. Yeay. Nah, ini hotel yang akan kita datangi. Mana? Lurus lagi. Gimana Bapak dan Ibu? Mantap. Singapura keren. Tadi kan naik bus, udah sightseeing, udah lihat macam-macam ya. Iya. Lihat ke bawah, oke. Jalannya bagus. Bagus ya. Terus banyak mobil mewah di sepanjang jalan. Nah, ini lucu-lucu. Ah, kamu mau jadi orang India di sini? Boleh dicoba. Baju-baju India. Mana ya? Poster kan? Iya. Hotel Brian. Iya, yang di sini itu ada ya. Indian Street. Oh ini Seven Hotel tuh, Seven Wonders Upper Dixon. Nah, itu kelihatan. Yuk. Oke, yuk kita masuk. Ya. Bayang kalau kita bawa mobil bagaimana kita parkir? Oh, ini sih parah nih, parkir susah ya. Ya, parkir susah. Jadi sudah mobilnya sedikit. Hey, ini tempat kita. Oh, ini. Jadi pintunya cuma segede gini aja. Kiri kanan itu langsung ada tempat makan. Sebelah apa? Tuh, ada kue apam. Apam. Nah, ini apa pinnya? Kita lagi jalan. Oke, pakai pin ya. Kita jangan kasih lihat pinnya apa. Nanti kalian bisa masuk tanpa pin bahaya. Ah, ini hotel kita. Yuk, naik. Ah, jadi towelnya itu atau anduk itu berapa tadi? $10 per handuk. Deposit. Jadi sebenarnya gratis tapi ada depositnya ya. Jaga-jaga kalau kau bawa balik. Nah, mungkin sebenarnya nggak ada deposit.
Cuma karena kita paspor Indonesia kali. Mulai. Oh, sepatu taruh sini ya. Ya. Tapi kita punya kasut aman. 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 Kalau paspor saya warna merah masih perlu deposit $10. Paspor merah. Oh, beda. Paspor lain dari Amerika, dari Eropa tetap sama ya. Wah, kau itu. Oh. Pakai kartu kah? Mana masuk sini? Masuk sini? Sini semuanya pakai password. Oh, password. Oh, paspor. Passwordnya ini 8391 bintang. Catat. Oke. 8391 bintang. Iya. Oke. Assalamualaikum. Oh, udah. 8391 bintang. Udah. Oh. Oi. Oi. Udah begini saja. Terima kasih. Terima kasih. Wow. Oh, udah begitu Macam saja. bus apa sih sleeper bus itu? Iya, untuk 8 orang. Dengan harga Dengan harga satu kamarnya berapa tadi? 3 juta. Satu kamarnya 3 juta 2 malam 6 juta. untuk 8 orang. Tidur di sleeping bus. Ah, AC-nya? Atuh. Itu aslinya Lagi remote. Oh, oke, pakai remote. ini aku udah foto. Tepat. Oh, mati nih. Kita nyalakan dulu lah. Aku udah foto di belakang paspornya nih. Semuanya ada lengkap. Oke. Karena berhubung kita nih 7 orang, jadi dapat satu kamar langsung. Cuma kalau kita mungkin kalian datang cuma sendiri berdua, kalian bisa beli per bed. Oh, Karena sharing ya. Per bed berapa katanya? Kemarin kan yang beli itu Ah, coba nanti tanya di bawah ya, per bednya berapa ya. Jadi inilah hotel kita. 3 juta seperti ini di Singapura ya. keras itu Singapura kawan. Wah, mau hujan lagi. Bagaimana kita mau ke Raffles? Mau ke Merlion Park? Kabar katanya Bang Ridwan, hujan Singapura tuh nggak basah. Mana ada ngomong begitu sembarangan. Oh ya dah, kita mau menikmati susu hotel. pepaya dulu, nyobain. Nyalakan lampu ya itunya, AC. Mana? Jangan-jangan nyalakan AC bayar lagi nggak? Deposit dulu 10.000. Kenapa ya? Kenapa? Ini AC-nya mati di jam 5.30. Oh, jadi AC-nya tuh 5.30 sampai 8.30 ya? Oh, Ada. boleh, maaf tangan kiri. Terima kasih. Boleh nyalain sekarang kan? Ya boleh. Boleh. Makasih. Oke, lihat kamar mandinya. Oke, monggo. If the toilet is occupied, please use 4 toilets at the back. Oh, ada 4 toilet lagi. Oh. Oke lah, ada air panas. Oke lah. Oh, ada wastafel. Oke. Oke. Coba kita lihat 4 toilets yang di belakang. Mana? Oh, di luar yang itu rame-rame punya tuh. Press button to open. Oke. Oh, kanan kali ya, bukan itu kamar orang. Bukan ini. Oh, ini. Itu exit. No smoking inside the building. Oh, ini. Itu ada WC di belakang. Ini tangga daruratnya. Cuci piring. Oh, sederhana sekali ya. Tapi oke lah, harganya murah sekali. Jadi kita tidak perlu protes ya. Dan ada yang di daerah sana juga tuh. Kembali ke masa muda, Bapak. Wih, masih muda saya. Ya. Manjat dulu, Git. Iya. Waduh. Untung saya binaraga. Cia. Yeay. Empuk loh, enak. Empuk ternyata. Jadi, ayo kita review seperti sleeper bus gimana? Pokoknya yang di atas itu Rahmat, Farhan, Mas Eko. Oh, yang ringan-ringan. Ya kalau ada pala di situ, waduh. Bahaya. Oke loh ini. Layak. Oke loh. Kalau malam-malam mau ke WC aman. Tapi ini hostel ya, apa sih bilangnya? Hostel. Ya, dormitory toh. Yang buat orang itu pengen ke Singapura, ini cuma bener-bener buat tidur saja. Kalau kalian pengen menikmati hotel, Jangan coba-coba. jangan coba-coba. Papaya milk drink, Iya. papaya rules, Papaya rules kawan. papaya rules. Tahu kan papaya rules? Biar Anda bisa McLaren. Gue nggak kebayang ya nanti ya. 2040 ya. Yang ikutan F1 itu bukan McLaren, Ferrari lagi, tapi BYD, Cherry, Geico, ya kan? GWM, wah, benar-benar luar biasa.
Macam nggak mirip pepaya sih. macam apa? Macam ada tehnya Coba kau tengok expired date lo, dan boleh tak? manis sekali. Cek lo expired date-nya, benar ada. Oh enggak, ini masih bukan sih, cuma ini buatan Thailand lah. Ininya berapa gulanya? Kayaknya manis banget. Alah, macam gula. Nah, total sugarnya 2,8 gram per serving. Ya, Besar sekali. udah keminum, hantam habiskan kawan. Enggak dikit aja. ...22 gram. Udah. Selamat tidur Bapak Ridwan. Dadah. Turun dari bus, kayak naik bus Transjakarta gitu ya, turun. Kayak di bundaran HI. Cuman gak ada hotel HI-nya aja. Lewat mana? Lewat sono. Habis ini kita jalan kaki menuju penginapan. Gerimis ya? Iya. Oh iya. Oke, yuk gas. Sampai sudah di halte terakhir. Untungnya penginapan kami tidak jauh dari sini. Cukup berjalan kaki kurang lebih 400 meter dan kami akhirnya bisa beristirahat. Hei, Anda sudah sampai. Gimana tadinya? Wah, naik bus Pak. Habis naik kereta terus naik bus Transjakarta banget terus saya tapi seru banget. Cuma satu lane jadi nggak pakai transit. Oh iya. Kita disuruh Anda naik apa? Cepat banget. Naik bus udah makan belum? Belum dong. Oh, kita sudah makan. Berapa kali? Sekali. Kita belum sama sekali. Ya Allah. Nah, untungnya di Little India ini depan banyak banget makanan. Iya, biryani Pak. Oh iya. Tadi kita makan apa enak ya? Kita beli nasi paket 1 $3,5. Dapat nasi putih, ayam, perkedel, dan chili. Telur. Telur juga. Iya. Mahal sih tapi ya udahlah ya. Oke, lanjut kita makan. Kalau di Brunei itu masih ada nasi kandar. Sini Ada susah ya? ya? Di mana makannya Pak? Depan aja kita. Nah, depan aja ada. Depan. Mak. Apa ya? Ada biryani tuh. Biryani yuk depan. Oke. Kasihan. Sebelumnya kenapa kita bisa pisah? Anda itu masuk lorong mana, Pak? Nggak tahu tadi. Oh, lurus. Salah Kok ketimpangan imigrasi? semua. Terus enggak. Tadi kan kita tanya imigrasi kan? Katanya beli tiket di mana? Oh, di dalam. Ya udah, kita lewat imigrasi, tak pikir beli tiket di dalam. Ternyata bus. Harusnya Train to Woodland memang. Iya. Train to Woodland. Nah, ini salah kalian semua. Kalian beli paket roaming itu Malaysia, bukan roaming yang ASEAN. Tidak. Centang satu, masuk tadi angkatnya. Iya, ya Allah. Gak apa-apa. Dramanya jadi seru dramanya. Tadi bikin video kan? Bikin video. Nah, yaudah seru. Pokoknya lucu dah. Ini kalau station itu dia kita bisa masuk dari banyak tempat. Ada 1, 2, 3, 4. Oh, warna hijau Karena di bawah sini tuh besar sekali. Oke. Even kita sekarang di sini kita bisa masuk lewat dari mall. Yuk kita ke TK Center ya. Oke. Kita lihat bagaimana. Nah, dari sini ke Dhoby Ghaut ini sudah Orchard Road. Jadi kita tidak perlu ikutin yang merah-merah ini. Nanti kita jalan-jalan aja di Orchard Road terus sampai ke sana. Deal. Setelah selesai kita Orchard Road, kita lanjut lagi ke Melayan Park. Oh, Ya. Lion. After Melayan Park, we can go to Marina Bay Sands. Hey. Oke? Malam, gas. Let's go. Jadi kalau di sini, kalau misalkan tempat nggak ada penyeberangan seperti ini, itu bisa nyebrang bebas kecuali ditutup jalannya. Kalau ada rambu-rambu gini, nyebrang di tempat yang seperti ini. Sore-sore gini memang waktu yang pas untuk jalan-jalan. Jadi kami memutuskan untuk eksplorasi di Singapura. Oh, itu ada di kotak kuning kayak gini. Itu tempat buat ngerokok. Lo di luar ini, itu banyak yang foto-foto lu, terus nanti dia akan ngelapor banyak cepu di sini. Jadi kita jalan di mana aja itu nggak ketemu orang ngerokok kecuali di kotak kuning tadi. Itu paham? Ya,
Dan udah nggak ngerokok sekarang ya? Udah, gua nggak ngerokok dia. Nah, itu doang vape ya? Ikos. Oh, ikos. Gue pikir buat itu biar nggak kena nyamuk. Nah, kalau lihat tuh, kita India sketchet. Nah, kalau misalkan kita ngerokok, itu sangat sedih sekali di sini. Saya sih nggak ngerokok ya, karena harga rokok bener-bener mahal. Tebak itu apa? Itu kartunya. Iya. Ini kartu yang bisa direfill. Apa ini? Easy Link. Ini kartu yang buat ngetep yang bisa direfill. Nah, kalau misalkan kita nggak punya, nanti dikasih kartu yang kertas. Oh. Jadi kita beli dulu atau enggak? Nah, kalau di sana ternyata nggak ada mesin, kita pakai ini, beli. Oke. Kita coba dulu ya. Harus ya kalau beli kartu-kartu gitu kayak e-money gitu-gitu begituan aja ya. Harganya murah kan? Tadi berapa Nih. nih? Terus lihat nih. Oppo. Guide block yang gue bilang. Ah. Jadi kalau tunanetra, dia tinggal follow ini dan ini berasa loh di ini. Iya. Tapi harus bawa beli kartu yang tadi tuh. Iya, udah nggak ada lagi kartu biasa ya. Tanya dulu orang. 有年幼小孩 Dia sih bisa langsung beli. 是伴随的乘客，请考虑 Kalau itu kita mesti beli kartu satu-satu. Iya. Nah, ini lihat nih. Penumpang yang membawa kanak-kanak atau orang tua harus gunakan lift. Ini MRT yang ada di Singapura. Sepadat ini. Nah, ini kita lihat ya. Sekarang kita ada di Little India. Mana dia? Bisa ada di Rio. Oh, ini dia. Little India tuh ada dua, ada yang blue line, terus juga ada yang ungu nih. Ungu tuh apa namanya? Northeast line. Jadi yang biru tuh downtown line. Jadi MRT ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama LRT 7, 8, 9. Nah, ini kalau kita mau kemana-mana itu udah bisa pakai ini aja gitu. Nah, kita dari Little India ke Dhoby Ghaut cuma satu doang. Oke? Kita pakai warna ungu berarti. Tapi kalau tinggi lu di bawah 0,9 meter gratis. Nah, itu lihat tuh. Tetap pakai card tapi free travel. Oke. Kayaknya kita beli kartu ya, udah nggak bisa lagi beli langsung. Kenapa? Kemana ada visa tadi kita? Itu betul loh kenapa? Coba lu pakai visa masuk bisa? Bukan, itu kita beli tiket, Pak. Ya, tapi card kita harus diisi dulu di sini. Coba. Itu buat bayar doang deh. Place your card to begin, cardnya di sini ya. Oh, Iya, iya bisa di... Iya. Ada di tangan Tes ya, tes ya. tes yuk. Ini coba tes. Tes. Berarti aku tes dulu sini. Masukin aja. Oh, ke sini ya, nanti. Kita dulu ya. Nih, Wah, Bisa, kita harus pakai kartu. Bang, Babang, Bisa. Bang Ridwan. Wih. Bisa. Nih, soalnya udah muncul nih, muncul punya aku di ketek. Terus Kemudian kan kita mau ngapain Mass sekarang? payment transaction. Yang sebelumnya toh? Nih story. Betul. Nggak ada lagi. Dia cuma bisa lihat di story doang. Oke. Ternyata kita bisa menggunakan kartu debit atau kredit yang punya logo RFID seperti ini. Dengan catatan sudah diaktifkan terlebih dahulu ya. Ini juga bisa digunakan untuk bus juga. Jadi kalau naik MRT, patokannya gini aja. Ini kan dari ujung ke ujung ini cuma ada 2 Punggol sama Harbor. ke Harbor. Nah, dia tuh pasti ngambil yang paling atas. Oh. Ke atas nih, Punggol sama Harbor Front. Nah, kita kadang mau ke Dhoby Ghaut satu aja, kita ke Harbor Front aja. Oke. Berarti ikutnya nggak harus pulang. Nah, gini. Nah, ini kayak Indonesia ya. Nah, ini dari kanan kiri keluar dari sini. Sama persis. Sama persis. Dan kalau kalian naik MRT di sini, nggak perlu takut ketinggalan, karena biasanya cepet, nggak nyampe 10 menit udah ada kereta selanjutnya. Dan kelihatan. Iya, itu kelihatan tuh. Next train 3 menit. Padahal tadi baru jalan kan? Baru banget jalan. Tiba-tiba langsung ada lagi 4 menit kemudian. Jadi nggak perlu ketakutan lari-lari, tenang aja. Lihat aja jadwalnya. Ada terus. Nggak cuma itu, Apa, Pak? di Google Maps Kelihatan. itu juga kelihatan keretanya. Flash. Flash gitu, Pak. Ya, misalnya kita mau ke Orchard Road nih ya, Public Transport NE, Ah. ya.
Oke, ya biar gampang ini lihat ke sini. Wih, sombongnya. Enggak sombong. Tapi bener sih emang bagus. Coba kelihatan nggak? Keretanya ada di mana? Biasanya di jamnya kali pas sama Pak bawah. Ah, Mana? nggak kelihatan. Nggak ada. Start dulu kali ya. Nah, ini baru. Nih, trip started ya. Every 6 minutes. Walk about 4 minutes, Dobby Goat, red stop 2 menit. Jadi dia berhenti di sini 2 menit. Kita harus langsung masuk. Jurong East every 3 minutes. Jadi ketinggalan, nggak usah takut, ada lagi. Gitu. Cukup Google Map udah kelihatan Pak ya? Udah kelihatan. Itu yang ke arah sana. Tapi nggak kelihatan ya. Bus yang kelihatan kayaknya deh. Bus. Coba kita ganti, kita naik take bus ya. Nggak ada nih, nggak ada. Ada aplikasi lain kali Pak, bukan Google Map Pak? Lupa lah, pokoknya gitulah. Ada yang real time. Ada. Nyampe keretanya. Harap jangan naik bila lampu berkedip tuh. Hah? Please do not board when the light is flashing. Berkelip. Dan di sini ada 4 bahasa ya. 4 bahasa Pak? Inggris, India, Cina, sama bahasa Indonesia. Kenceng ya? Ngebut lu? Stabil. Sendiri. Beda sama itu, apa? Pramex. Pramex. Oh, iya. Dan nggak berisik. Coba nggak pegang tangan. Cuma di sini boleh ngobrol. Kalau di Jepang, Oh gitu? Iya, memang. di Jepang nggak boleh ngomong. Oh. Ini kita sekarang baru keluar di sini. Nah ini sudah Orchard Road ini. Oh, sepanjang itu. Ada McDonald House dan kawan-kawannya. Kita keluar bisa street level A, B, F, G, E, D, C. Nah, McDonald Nah, House ini. kita mau keluar lewat mana? Yang banyak makanan mana Om Ridwan? Oh, sepanjang perjalanan banyak makanan. Nah, sebaik kita, ini kan ujungnya sampai sini nih, Beras Basah, Bencoolen. Nah, Orchardnya dari sini kan? Nah, Kita coba dari street level A, kita ke sana. Oke. gas. Oke, nah kita keluar, cari ya tulisan ada A, B, C, D, F, G kan? Ah. Nah, way out-nya itu apa? Nanti kita ikutin yang tulisan A. Oke. Jadi kita nggak tahu namanya apa, tapi ada A-nya yang penting. Oke. Yuk, Siap, gas. ada yang merah, North South Line sama Circle Line. Nah, kita nih sekarang mau ke exit A dan B. Kita ke A kan, berarti ke sana. Sama kalau kita naik eskalator, yang sebelah kanan itu khusus untuk yang jalan kaki. Yang kiri untuk yang santai. Ini kan Ini DE. ke kiri DE. AB mana? Ambil ke sana B jangan. itu kanan. A kiri. Nih, nih. Beras Basah Road, Stanford Road. Oh, Keluar berarti kita. bisa BCA. Bisa BCA aku. Bisa dong. Dah, kita ke kiri. Kiri. Nih kan, lihat tuh. B ke exit ke sana. Kita A ke situ. Jadi begitu cara membaca peta kalau kita naik MRT di Singapura. Buat teman-teman yang udah sering ke Singapura, ya mungkin informasi ini biasa aja buat kalian, tapi buat yang belum pernah atau pertama kali, mungkin ini bisa membantu kalian. Welcome to Orchard Road. Tuh, di situ yang gue bilang, di beberapa tempat yang padat suka ada ERP di jam-jam tertentu.
electronic road pricing. Oke. Nah itu agak sedikit repot lah, nggak ngerti caranya gimana. Oh, kalau kita bawa mobil kita itu. Iya. Jadi parkir susah, mahal, ada IRP pula. Oh. Makanya meskipun kita bawa mobil, itu agak sedikit merepotkan sih. Makanya nggak bawa mobil ke sini, Pak. Ya. Yuk, sana yuk. Ya. Tadi ada Presiden Prancis, Pak. Wih. Emmanuel Macron lagi di Singapura, tadi barusan lewat. Lumayan kita sempat dada-dada. Iya, kita dada-dada. Walaupun kita sekarang di Singapura, tapi ternyata bisa ketemu Emmanuel Macron. Kita cari cepat underground atau apa Hey. bunyi loh. Sampai sini kok, ke underground. Tenang aja. Bentar lagi hujannya berhenti. Mario Kart Challenge, maju. Wah, di Jewel Changi. Even ada teman gua. Dia ke Singapura. Cuma pengen di bandara doang main, Lalu pulang. pulang. Sebagus itu bandaranya? Bagus. Jadi tempat transit ya, kalau transit lama lu bisa banyak main-main di sana. Jadi sekarang kita ada sesi wisata adalah pergi ke bandara. Tidak perlu. Masukin nomor telepon. Jadi kita sampai sini nyarinya Luckin Coffee. 382 Karena mereka pada penasaran. Di Cina ini nomor 1. Sudah? Sudah. Wah. Mungkin pistachio. 382 cinta. Pistachio. Mau apa? Mau lihat dulu. Bebas. Yang penting segar. Jadi ternyata di sini juga pesannya nggak bisa pakai manual, harus pakai aplikasi atau website. Nah, kalau kita dari Indonesia itu not available in our region. Jadi kita nggak bisa pesan, bisanya pakai online, pakai website, bukan pakai aplikasi. Oke. Sama Zeus enak mana? Enakan ini ya? Coconut latte. Ih, kan dibilang apa? Ini siapa ini satu lagi? Kalian? Kan 3 tadi. Oh, Mas Eko. Itu apa? Brown sugar, Cuma pesan 3. Ini brown sugar plum latte siapa? plus sugar siapa? Brown sugar plum latte dia. Ini. Ini gua belum suka. Ini 387. Ayo punya orang kami. Tadi jadi Woi, tengok nomor orderan mana nomor orderan. Cok. Lo bilang aja minta maaf, saya salah ambil 387. Udah diminum belum? belum. Oh belum. 387. Oh berarti aman. Jangan diminum. Yang mana belum? Yang mana udah? Ini Mas. Jika ada pertanyaan, apakah dengan sistem memudahkan atau tidak? Inilah jawaban Anda. Tapi bagaimana rasanya? Enak. Enak. Enak kan? Ini beda jus. Dibilang ini coconut coffee paling enak di dunia. Kok yang jus tadi nggak kayak gitu ya? Enggak, dia agak mirip, tapi ini lebih Creamy. terasa lah ya. Gimana? Setelah jalan-jalan Singapura? Keren banget sih, ramai, banyak yang pejalan kakinya juga. Tapi benar yang dibahas tadi ya. Apa tuh? Kalau di sini emang lebih baik naik transportasi umum. Nah, kan? Ya, Rasa ya? Berasa banget. Jalan kaki. Tapi pun kalau misalkan kita nggak di atas, di bawah Ya. tuh rame dan saling. Ini Bener. mall, gedung-gedung kiri kanan tuh terhubung lewat bawah tanah rata-rata. Jadi kita nggak perlu nyebrang lewat atas, bisa lewat bawah. Nah ini dia ice cream. Nah, Oh, Uncle gede banget. Chieng. Es krim Uncle Cheng adalah salah satu kuliner yang sangat hits di Singapura seharga $1. Es krim sandwich ini merupakan salah satu incaran para wisatawan yang berkunjung ke Singapura, tepatnya di kawasan Orchard Road. Walaupun hanya berjualan di pinggir jalan, tapi kedai ini selalu ramai pembeli. Es krim Uncle Cheng didirikan oleh Cheng itu sendiri yang berasal dari Swato, Cina, dan berimigrasi ke Singapura bersama keluarganya pada tahun 1961. Di tahun 1965, ia memutuskan untuk membuka usaha es krim kecil-kecilan, tapi tidak langsung berjualan di Orchard Road, melainkan berkeliling naik sepeda motor di sekitaran Tanglin Halt dan kawasan Chinatown.
Ketika Orchard Road menjadi pusat perbelanjaan, ia memutuskan untuk membangun kedainya di depan Ngee Ann City sejak 1990 sampai sekarang. Nah, nih. Pacaran. Gak tau lah ini siapa. Ada yang kenal nggak? Pak Cacip. Ini Krisdayanti bukan sih? Mirip ya? Pak Jokowi nih. Alah, bukan, itu bapaknya. Oh, bapak. Itu angkelnya itu, angkelnya. Oh, iya. Ashanti. Deddy Corbuzier Ashanti. Bukan ah. Iya, ini Ashanti sama Anang. Oh iya, ini Deddy Corbuzier. Iya, Deddy Corbuzier. Enggak, bukan ah. Iya. Ini Sule. Anaknya Sule. Oh. Ruben Unsu. Oh, Ini siapa namanya? Indra Bekti. Indra Bekti. Oh. Pajak orang Indonesia ya? Iya, banyak orang Indonesia. Ini siapa? Suaminya itu Rizky Bilar bukan? Ini siapa nih? Ini udah orang tadi. Oh iya, banyak orang Indonesia ya? Iya, bener. Ya kita ngantri Ini yuk. presenter tuh, presenter. Siapa itu? Presenter. Tara Budiman bukan? Ada lagu juga. Ada crash boy. Hah, crash? Kecelakaan boy. Mobil nyusruk, sumpah ada aja kejadian. Lagi duduk tuh sama Rahmat ngobrol, gue lagi video call bini gue. Tau mobilnya nyusruk, kayaknya dia mau keluar mobil kanan kan. Terus disuruh tahan sama polisi. Jangan tahan lu, hold. Dia masuk ke kanan. Nah, ini loh, malah gua banting kanan dia. Gue mau niat nge-video nih. Tiba-tiba ada mobil nabrak, kocak banget tuh. Brak. Mana? Ini mobil nabrak. Masuk ke situ. Masih? Iya, Udah keluar? masih nyangkut. Mau nge-video pejabat yang mau keluar. $1,5. Enak kah? Enak. Enak kan? Enak. Dulu $1. Singapura asli. Apa itu? Oh, nih di sini silin babi. Nggak ada. Halal ini. Oh, halal. Yang mana? Oh, ini antri. Kalau kita sih suka durian. Tapi kalau di Singapura itu kita makan banyak, jalan juga banyak, jadi tak gendut. Oh lah. 50-50 lah. Kalori yang keluar sama dengan kalori yang masuk. Kau jadi cukup mau $1 kan? Nah, ini kita sekarang di Orchard. Nanti kita ke 1, 2, 3, 4 ke Raffles Place. Keempat turun. Turun. Raffles Place ini diambil dari kata Gubernur Jenderal Raffles yang membuat Buitenzorg Garden. Kebun Raya Bogor. Bogor itu singkatan dari apa? Slang dari Buitenzorg. Artinya apa, Pal? Aduh, saya lupa. Suka begitu. Pokoknya kalau kalian udah tahu mau kemana, misalnya mau ke Raffles Place. Nah, kalau udah tahu mau kemana, abis itu lihat paling ujungnya apa? Marina South Pier. Jadi kita lihat tuh, Marina South Pier. Kalau kita mau ke atas ini, yaudah yuk. Kok anginnya kencang kali sampai aku kena kelilipan. Mat, lu pernah ke MRT kan? Jakarta? Supirnya kasar-kasar semua. Nggak ada pakai supir? Ada yang pakai supir, ada yang enggak? Itu yang bus tadi juga. Oh iya. Selamat datang di Raffles ya. Di sini di mana kalian bisa melihat gedung-gedung yang setinggi itu saling berdekatan, tidak ada pagar. Jadi lihat tuh, saling menempel satu sama lain, deket-deketan. Nah, dan kalau kalian misalkan sini, aduh bingung mau ke WC gimana caranya ya kan? Nggak usah pusing-pusing, langsung masuk aja ya. Nanti cari WC di sana. Jadi masuk gedung pun juga
tidak di itu kecuali kita naik ke atas ya, mungkin pakai kartu ya. Tapi kalau cuma ke lobby, ya langsung masuk aja. Yuk, kita masuk ke lobby, mau ke WC kan? Gas. RP, Electronic Road Pricing. Jam-jam tertentu rame, lewat sini bayar kau. Gimana cara ke situ? Itu, use crossing. Bagus, apa itu? Nah, di One Fullerton juga kau bisa tumpang WC. Apa lagi itu? Wah, Semua Fullerton bisa dibilang apa ya? aku tidak tahu ya apakah memang begitu. Yuk, let's go. Mereka bawa apa tuh? Hah? Nggak tahu. Ini kalau nggak salah ya. Itu. Dia bayar dari Oh. RP-nya. F1 booking ini kemarin. Nggak lewat sini ya, nggak salah. Kalau nggak salah. Tapi mesti lihat pastinya sih. Ya, gas. Tenang, ada di belakang ada orang kok. Oh. Nah, Ma, ini aja lah. udah kita sudah sampai di Merlion, itu dia patungnya. Oh, Merlion itu nama patung. Iya, ini lion tapi mermaid, jadi mermaid lion, Merlion. Oh, Merlion. Nah, itu gedung Raffles. Dulu tuh benteng zaman dulu, sekarang jadi hotel. Dan malam ini nanti ada ininya, motion graphics-nya. Ah, coba kita lihat kencing di mana ya? Mana? Di mana? Nah, kita ke sana, ke sana. Warnanya. Ini mandatory. Mas Eko, ini bro. Ayo. Mas Eko, mandatory dulu. Welcome to Merlion. Tapi seumur-umur gua kesini ini paling rame ya. Belum pernah serame ini sih. Gimana mas? Mau foto susah. Nggak foto susah. Banyak orang nih. Ya kita foto rame-rame lah kalau gitulah. Mandatory itu udah penting, mandatory udah. Gua bawa ini tripod. Ayo pak. Lu kali orang Klaten. Kita mah KTP Jakarta, mohon maaf. Anda nggak dapat KJP kan? Pindah Bandung aja, pindah Bandung, KDM. Oke. Merlion atau singa laut adalah patung berkepala singa dengan badan seperti ikan. Namanya merupakan gabungan dari ikan duyung atau mermaid dan singa atau lion. Merlion dirancang oleh Fraser Brunner untuk Badan Pariwisata Singapura pada tahun 1964 dan dipergunakan sebagai logonya hingga 1997. Perdana Menteri saat itu, Lee Kuan Yew, meresmikan upacara pemasakan Merlion di Singapura pada 15 September 1972. Patung asli Merlion berdiri di mulut sungai Singapura, sementara sebuah replika yang lebih tinggi dapat ditemukan di Pulau Sentosa. Tinggi Merlion ini sekitar 8,6 meter dan beratnya 70 ton. Jadi kita lagi jalan mau ke Marina Bay Sands. Yang ada di belakang situ kita mau ke sana. Itu ke sana tuh gratis ya, nggak bayar. Dan kalau jalan dari Merlion, itu kalau di peta Google Maps itu sekitar 15 menitan. Dekat. Jadi kita bisa walk distance jalan kaki. Tapi lebih enak lagi kalau kita naik sepeda. Ya. Dan tiap jam 8, 9, dan 10 itu ada light show, ada fountain, ada waterfall. Permainan air gitulah. Dan ada audionya bagus sekali. Air mancur gitu. Iya, itu lama 15 menit. Jadi kita mau menikmati wisata gratisan. Jadi Singapura ini emang semuanya serba mahal, tapi banyak sesuatu gratisan yang bisa kalian lihat langsung. Oke. Even kita penasaran? Penasaran banget. Iya.
Even ya, kita kayak ke Universal Studios, kita tuh bisa foto di depannya doang, bisa foto di itunya doang gitu loh. Jadi tanpa masuk pun bisa gitu. Oh, lihat tuh. Lihat depan situ tuh. Rasanya kayak di Hong Kong. Lihat gedung-gedung di atas. Dan kalau misalkan kalian datang siang-siang atau sore, pas lagi adem, nggak ada salahnya kalian cobain Singapore River Cruise. Itu kita naik boat, muter-muter Singapura. Kalian bisa lihat seru-seruan di sini. Banyak hal yang seru. Relatif lah ya. Mahal itu relatif. Betul. Tapi experience tidak bisa dibeli. Bisa sih dibeli kan, tinggal bayar kan tadi kan. Dapat experience. Yuk kita kiri. Lihat antar gedung ya, itu nggak ada pagernya, langsung jalan aja gitu. Keren sih. Dan lihat tuh, rame jalan orang. Jadi udah bangun-bangun aja, gedung dempet-dempetan gitu kan. Biasanya kan kalau orang bangun, kalau sebelahnya gedung gede, itu mau bangun sebelahnya kan takut kebuhan. Enggak lah. Jadi pernah kejadian tuh di mana, Jakarta apa mana? Mana nggak tahu. Yang seberang jalan, iya ada mas. Oh nggak tahu. Cuma intinya ya, kalau semua transportasi umumnya udah bagus, kita bisa lewat MRT semua. Dari Snowit kita punya parkiran besar, parking basement yang gede-gede nggak perlu. Oh, gedung isinya bisa ribuan orang, tapi semuanya mobilisasi udah lewat bawah semua. Nah, ketika kotanya masih belum punya transportasi umum yang bagus, susah untuk mewujudkan itu. Ini lagi ada apa ya? Gue nggak ngerti ya. Apa itu? Oh, goyang-goyang. Entah goyang-goyang itu karena digoyang-goyangin orang apa gimana? Itu digoyangin orang apa gimana? Gudang-gudang gitu. Gak ngerti lah. Iya. Gak cuma ada goyang-goyang itu ditonjok-tonjok sama orang apa gimana? Nah, sebenarnya nggak ada bang, nggak apa-apa, cuma ini doang. Oh ya udah. Oh, ini sama kayak bambu hidup, yang bambu tuh yang goyang-goyang. Oh iya. By the way, ini luas banget ya. Setuju kan, luas banget kan? Percaya atau tidak? Ini tuh semua reklamasi. Ini semua ini sampai ujung-ujung sana tuh, di sana tuh, itu semua reklamasi. Bukan tanah asli. Gila ya. Mungkin dulu sebelum reklamasi dipagerin dulu gua rasa. Pagar bambu mas. Ada lagi event apa? Cuma ini rame banget dan tiap berapa meter gitu ya? Ada exhibition. Ada exhibition. Wow. Ini nggak tahu ada apa, itu ada apa, tiba-tiba ada tenda-tenda isinya makanan. Tapi dibanding dulu yang 2000 datang, lebih meriah atau enggak? Ini meriah banget. Banyak orang punya show sendiri, nyanyi-nyanyi. Mereka menjambut tim 1 Million Journey. Wah, nggak gitu dong. Dan ini kita sudah sampai di, lihat, Bay Sands. Ini bawahnya ya, the showpiece-nya. Oh. Ah. AC. Oh, AC. Oh, kita masuk. Inilah turis-turis kere, cuma lihat-lihat doang. Ini namanya window shopping. Lumayan, Pak. Iya. Dulu kayaknya kita tuh waktu kecil, kita ke Indomaret, Alfamart cuma lihat dari luar doang, nggak berani masuk ya. Oh, Indomaret, Pak. Ya. Nah, ini bebas bagus, Bos. Oh. Itu Apple Store. Apple Store-nya keren sekali. Mana? Di tengah laut. Mana? Ah. Ayo. Ah, mungkin. Tuh, lihat. Apple-nya di tengah. Ya, kayaknya fontennya lagi nggak ada deh. Bisa? Nah, ayo kau sini ikut aku. Di Malaysia itu besar, di sini keren. Apanya? Apple Store-nya. Ini Apple Store. Kan aku bilang apa? Ya, was hati-hati. Oh, itu di situ. Itu fontennya. Oke, kita cari-cari dari tadi kok tak ada.
ini cerita itu apa Timun Suri. Apa Timun Suri? Cerita apa dah yang di Dufan tuh? Nggak tahu lah. Buto Ijo. Masa ya Buto Ijo? Ceritanya begitu nanti. Jadi istriku suka banget ini. Iya, Bagus. ada lagunya. Ini lagu Anda tuh Kepepsa kan? Womenjing Samsudin Minangwang. Wo celai. Spectra Light and Water Show adalah sebuah atraksi air mancur yang banyak ditunggu oleh para turis asing dengan permainan lampu dan air mancur dan membuat para penonton terpukau. Spectra Light and Water Show mencerminkan perjalanan Singapura menjadi kota kosmopolitan saat ini. Selama 15 menit, para pengunjung akan disuguhkan atraksi dalam 4 bagian dalam satu cerita. Di antaranya ada simfoni tarian air mancur, proyeksi visual penuh warna, pertunjukan laser canggih, efek lava dan kabut. Semuanya diiringi dengan lagu tema orkestra. Sungguh indah sekali. Gimana Pak? Fontanya mantep Pak. Kombinasi audio sama pergerakan pompa air itu Pak. Saya bingung pakai Shimizu yang berapa watt itu Pak. Sanyo kali. Sanyo lagi. Gimana Bapak? Wih. Tadi kita beli aqua, harganya itu sekitar 45.000 totalnya. Air mineral lah ya. Air mineral. 40.001. Aku bilang ini terlalu mahal, overpriced. Setelah aku lihat tadi punya pertunjukan, aku bilang worth it. Wajar sih punya mineral mahal. Karena pertunjukannya murah dan tak usah bayar. Ya, sebenarnya kalau kita mikirnya beli air mineral dapat pertunjukan itu jadinya murah. Murah. Iya, tapi sayangnya itu gratis. Jadi air mineral tetap mahal. Betul. Dan aku dari tadi nonton merinding. Merinding aku nonton seru kali. Mungkin kalian lihat di video seperti apa, tapi Aslinya. harus lihat langsung. Harus lihat langsung. Seeing is believing ya. Woi, semulai. Pokok direkam tuh nggak berasa. Gak berasa, beda. Kita lihat direkam cuma gitu-gitu doang. Wih, Kan kebayang ya itu audio kayak gitu. Dalam tadi nggak ada suara sama sekali kan? Oh, kedap ya tadi Iya, kedap banget. Tadi pas kita buka pintu, setebel itu. Setebel itu. Keren serius. Keren. Nah, sekarang kita ke Apple Store, walaupun kita nggak beli apa-apa, ya. Walaupun kita nggak beli apa-apa, tapi Aku kayak jalan di mimpi sekarang. jadi pengen beli kan. Jadi ini dibikin satu pulau khusus untuk Apple Store. Jadi ini kanan kiri semuanya air. Demi jualan HP. Adem. Lebih mahal lah. Nggak tahu ya. Gua nggak tahu. Mirip kan sama kayak di Malaysia. Coba bedain Malaysia kotak. Yang ini bulat, spare. Ya kan? Jalan tiap meter itu ada aja yang lucu-lucu di sini. Oh. Oke, perjalanan masih kita lanjutkan, tapi karena teman-teman ini ya mau ke Universal Studios besok. Bye-bye. Duluan ya. Selamat bersenang-senang, dadah. Nah, ini langsung ke MRT Bayfront. Nah, kita masih pengen ke Helix, pengen ke Art Science Museum, dan pengen lihat di sana ada hotel yang keren sekali. Let's go. Oh, bukan kita. Enggak, itu ternyata jatuh. Lihat tuh, jam-jam mewah, Zenith, Omega, Roger Dubuis, Amavit, Amavi, apa sih? Patek Philippe. Oh, Patek ini. Iya, Patek. Patek. Piaget. Ada Beckham Boss. Beckham Boss. Iya, benar juga. Ada IWC. Vakeren Konstantin.
Nah, kita ke Hotel and Sky Park. Ya. Tuh, itu masuk ke kasino lewat sana. Pernah masuk, Pak? Belum. Tuh, foreigner entry. Boleh masuk kan? Kita coba lihat ya. Gua belum pernah ke kasino. Sama. Pernah lihat gua. Ya boleh kan? Waktu di Macau. Boleh masuk. Kalau lihat doang bisa. Nggak main boleh. Masuk sih enggak gua, cuma lihat dari itu aja. Ini tempat kasinonya ya. Ada ting 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 ting. Dan tau nggak Marina Bay Sands ini itu swasta. Oh, jadi ada pajaknya semua lengkap. Iya. Dan yang investornya itu yang di ini. Apa sih namanya? Las Vegas yang bikin. The Power of Judi. Yuk, jalan. Ingat ya guys, judi itu haram. Bener, bener. Nggak salah. Jadi kalau katanya Rhoma Irama, judi, tet, menjanjikan kemenangan, betet. Jadi mereka ini Jangan judi ya. entertain atau memang itu bagian dari cari duit ya? Gini, biasanya orang yang berjudinya lama, artinya dia udah bertahun-tahun menjudi. Malah pro judi. Mereka sadar bahwa itu cuma for fun doang, bukan buat ngabisin duit. Artinya ketika mereka judi, mereka udah ngebudgetin berapa untuk dihabiskan. Tidak all in. Biasanya yang all in itu adalah penjudi pemula. Karena profesional tidak ada orang yang kaya dari judi. kecuali bandar. Kecuali bandar. Jadi, kalau ada komen-komen judi online di bawah, mohon bantu kami untuk menghapusnya. Ya. Karena works loh. Memang dibantu. Dibantu itu works loh. Nah, ini kita ke hotelnya nih. Yeay. Hotel itu kita boleh masuk dengan bebas sebenarnya. Jadi walaupun kita tidak nginap, nggak apa-apa. Nah, ini dia. Kau bisa lihat. Jadi gedung itu, yang ada kamarnya, itu cuma di sebelah kiri kanan doang. Tengahnya kosong sampai ke bagian paling atas. Itu dia, kosong tengahnya. Jadi yang bangunan cuma kiri sama kanan. Tuh. Bersih-bersih gitu. Memang ini yang tadi 3 gedung kayak kapal tadi. Oh, kita di dalamnya. Iya, ini kita di dalamnya. Oh, kayak gini bentuknya. Iya, jadi kalau kau pikir ini luas sekali, tidak. Karena bangunannya cuma di sebelah kanan, kamarnya kanan, sama di sebelah kiri. Tengahnya kosong sampai ke atas. Berapa harga per malam ya? Kalau nggak salah belasan juta ya. Oh. Coba kau cek sekarang. Berapa harga kamar di Marina Bay Sands? Oke Google, Dia tak pandai. berapa harga kamar di Marina Bay Sands? 真的能做，这对新加坡这间公司你来。 Berapa? Anda udah 10 juta? Oh enggak. 31 sampai 25 juta per malam. Murah ya? Murah. Iya. Tapi kau bisa menginap di sini gratis. Ah, Bagaimana caranya? kita DM. Bukan. Kau berjudi dengan uang yang banyak di sana. Oh, free. Nanti kau dapat kamar gratis. Wah. Tapi kalau kau sudah kalah miliaran di sana, kalian bisa dapat kamar gratis di hotel lain. Di mana? Apa saja, semewah apapun akan dikasih gratis kalau kalian sudah kalah miliaran. Oh ya? Kenapa gitu? Agar kau tidak bunuh diri di kamar ini. Itulah sisi gelap judi. Jadi banyak yang bunuh diri, tapi kalau bunuh diri itu tidak masuk berita. Oke. Menarik. Nah, oke, jangan coba-coba berjudi. By the way, dari tadi kita lewat ya. Di mall itu biasanya ada brand-brand terkenal. Betul? Brandnya terlalu besar. Brandnya katanya dia tidak pernah lihat. Iya. Ya, ada Bali, Ya. ada Monat, atau apa. Kok mall sebesar ini dia tidak ada Adidas? Makanya aku mau nanya. Tidak ada Nike? Aku nyari tadi tuh nyari Maka Solaria tak ada jual juga ya. Onitsuka Tiger tak ada. Alamak, yang.
Apalagi? Polo. Polo tak ada. Biasa tuh aku kardinal. Kardinal. Ramayana Matahari punya aku cari tak ada sini. Tak lengkap ini. Ai, tak bagus. Jangan datang. Salomon tak ada. Macam mana aku nak beli baju lebaran sini? Susah. Apa di sini nggak level ya? Merek-merek itu ya? Tak cocok buat kita. Aduh. Mengerikan. Makanya film Crazy Rich Asians itu syutingnya sih di Malaysia sama di sini. Cuma ya Crazy Rich itu emang belanja ke Singapura. Oke. Negara sekecil ini mampu membranding diri sebagai tempat paling mewah, premium, keren. Nah, itu di depan kau lihat itu apa? Bangunan seperti lotus. Teratai. Itu namanya Lotus Teratai. Oke. Bawahnya itu ada kolam lotus. Dan ini adalah Art Science Museum. Dan hebatnya lagi, bangunan seperti ini kelihatannya kecil dari bawah ya. Betul. Tapi dari dalam tuh gede. Karena gue pernah kesana waktu itu. Kita boleh masuk? Bayar. Oke. Cuma foto di sini pun sudah keren. Oke. Sudah keren ya. Jadi tidak perlu sampai masuk ke dalam. Ayo kita lihat kolamnya di bawah. Gas. Kalau sore bagus sekali sih. Malam juga keren. Oh, ini kolam lotus beneran, teratai beneran. Anda lihat, ini struktur bangunan ini ditopang oleh besi-besi, bukan besi-besi, tiang-tiang ini saja. Jadi bentuknya ini, lihat hanya ditopang oleh tiang-tiang itu saja. Serius? Iya, ini pohon beneran yang atas nih. Pohon kelapa nih. Bukan, pinang. Pinang ya? Tuh, lihat, ini adalah kolam lotus. Kelihatan nggak? Bunga teratai, dan ini dibikin seperti bunga lotus. Ini juga bikinnya tuh luar biasa. Dan aksesnya, itu ada tangga darurat di sana, dan ada lift. Ih, bagus! Nah, itu masuknya dari situ ya. Ini masuk dari sini, untuk datang ke sini nih. Wow, kerennya. Bagaimana Bapak? Saya sangat amazed. Makanya menikmati Singapura itu dengan jalan kaki, bukan naik mobil. Benar. Nah, sekarang kita mau ke Helix Bridge. Helix. Ini adalah sebuah jembatan yang hanya boleh manusia saja yang naik. Iya. Tidak boleh ada mobil motor. Oh, oke. Sepeda pun tak boleh. Sepeda boleh. Sepeda saya pernah naikin ke sini. Nah, ini kita jalan kaki nanti ke seberang. Dan itu ada Singapore Flyer. Tuh, yang seperti... Biang lala. Biang lala. Kayak London Eye lah. Tuh, kan ada lagi kan. Tiap berapa meter, itu selalu ada wahana-wahana baru dan menarik ya. Iya. Ini sih kayaknya udah lama sih, bukan baru. Cuma, terima kasih Bapak. Oh, lihat bawahnya. Astaga, keren. Dan tuh tempat makan di bawah. Pastinya tidak akan murah ya. Lihat tuh. Ada Putin di situ. Putin. Lala, Rasputin ya kan. Nah, terus di situ lihat ada Canton Paradise. Ada restoran Jawa nih. Apa namanya? Sopo iki. Sopo Ngiro. Kalau di video sih sebenarnya biasa aja ya. Tapi kalau lihat langsung, ini keren sekali. Hasil foto dari Bapak Ridwan Hanif. seharga RM1. Nah, jadi sebenarnya saya juga punya keahlian fotografi ya. Oh iya. Nah, ini dia namanya Helix Bridge. Ada sesuatu kan di sini? Ya jembatan saja, tapi desainnya bagus. Dia, kalau kita lurus terus, kita tembus kemana nih? Terus sampai ke sana. Enggak, maksudnya, kita bisa lihat biang lala itu ya? Ya bisa, Singapore Flyer. Dan ini kebayang kalau di Indonesia ini pasti langsung diprotes. Karena? Karena jembatan seperti ini tidak ada atapnya. Padahal di sini banyak banget, kalau sore itu banyak orang lari pagi. Kalau pagi banyak orang lari sore. Oke, Bapak, siap. Tapi untuk foto, biasanya di sini tuh banyak yang prewed. Prewed. Jadi bisa menikmati pemandangan-pemandangan seperti ini. Di sini tuh ada kayak semacam kaca-kaca gitu. Tapi ini sebenarnya transparan. Jadi kalau kita lihat, ya ini tuh nggak membuat jadi adem juga.
Oh, formalitas ya? Ya. Kenapa cantik? Ini emang pengen kelihatan keren aja, tapi emang strukturnya lihat dong. Bagus. Luar biasa memang. Nah ini Helix Bridge itu bentuknya seperti ini ya. Oh, dan kita akan ketemu sama Singapore Flyer di atas itu. Terus, nih lihat nih. Kalian tahu nggak di situ ya? Nah ini kayak ada pohon-pohon, lihat nggak? Oh, yang mana? Merah-merah itu. Betul. Itu namanya Gardens by the Bay. Iya, yang katanya wajib foto. Ya. Jadi mereka itu bikin kayak semacam kebun raya Bogor, tapi dengan Logam. sentuhan modern. Nah. Ada bunga-bunga gitu ya. Teknologi ya. Teknologi ya. Lah, Di Jogja. atas tanah reklamasi. Cakep. Ya semuanya ini hanyalah buatan. Maksudnya kalau bikin tanah reklamasi kenapa nggak bikin perumahan gitu ya? KPR gitu, Mbak, BTN kan lumayan. Kan dijual untung. Kenapa dia malah bikin Gardens by the Bay? Ya sudahlah, yuk. Saya tidak mengerti hitungan matematika orang Singapura. Tapi kalau kita lihat sebagai penarik daya wisata gitu ya kan, kalau orang datang terus menghabiskan duit di sini itu kan menambah devisa di sini. Betul. Ya, itu salah satu investasi yang sangat worth it. Biarlah mereka yang berpikir, kita nikmati saja. Nah, betul sekali. Aku datang buat wisata, Pak, tak untuk berpikir, Pak. Tolong. Ah, iya, iya. Otakku udah mumet, Pak. Seru sekali rasanya bisa jalan-jalan di Singapura, sebuah negara kecil dengan pesona yang begitu besar. Namun, keseruan tidak sampai di sini. Kami harus istirahat melanjutkan eksplorasi di hari esok. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, hari ini hari ke-6 dari 1 Million Journey Tour de ASEAN. Dan pagi ini kami dapat kabar duka, ternyata. Jadi kalian punya dua pilihan ya. Kalau buat cocok silakanlah ikutin geng Om Pala ya. Tapi kalau kau bawa pasangan, Mila kau pergi. Dan kita masuk ke Universal Studio. Kita akan ngapain di sini?